Tahukah teman-teman apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran yang terjadi pada permukaan bumi yang disebabkan pelepasan energi dari dalam dengan tiba-tiba yang membuat gelombang seismatik. Penyebab gempa bumi. Tahukah teman-teman apa penyebab gempa bumi? Gempa bumi dapat terjadi karena beberapa hal, namun yang paling umum yaitu tekanan dari lempeng bumi yang bergerak. Lempeng tektonik yang berbeda arah gerakannya saling bertumbukan. Tumbukan inilah yang menghasilkan getaran gempa bumi. Gempa bumi pada awalnya diawali dengan gempa utama atau main shock yang diikuti oleh gempa susulan atau aftershock. Tanah lunak akan mengakibatkan gelombang gempa mengalami penguatan atau amplifikasi. Sedangkan tanah yang keras akan menyebabkan pelemahan gelombang gempa atau deamplifikasi. Proses kehilangan kekuatan yang terjadi dalam tanah akibat membesarnya tekanan air pori biasanya disebut dengan likuifaksi. Tanah yang terlikuifaksi akan kehilangan tenaganya sehingga menyebabkan tanah tersebut tidak dapat menahan berat apapun yang berada di atasnya, baik itu lapisan batuan di atasnya maupun bangunan yang akhirnya menghilangkan daya dukung pada pondasi bangunan tersebut. Gempa bumi dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama, gempa vulkanik. Yang kedua, gempa tektonik. Dan yang ketiga, gempa runtuhan. Gempa vulkanik merupakan gempa yang terjadi akibat tekanan gas dan batuan yang telah menjadi cair dan panas, magma, yang berusaha keluar dari perut bumi atau akibat letusan gunung api. Getaran tanah terasa hanya di lereng gunung atau di daerah sekitar kaki gunung. Bencana yang mengerikan yang pernah terjadi akibat gempa vulkanik adalah salah satunya letusan Gunung Anak Krakatau. Gempa tektonik merupakan gempa yang terjadi akibat patahan lapisan batuan di mana di dalam kulit bumi kita terjadi proses geologi yang mengakibatkan terkumpulnya dan terkekangnya tegangan-tegangan dan regangan-regangan. Bila tegangan dan regangan itu meningkat sehingga melampaui kekuatan batas dari lapisan bumi, maka akan terjadi persesaran atau perkekaran sepanjang bidang-bidang terlemah yang disebut patahan. Gempa bumi tektonik merupakan gempa yang umum terjadi. Gempa runtuhan merupakan gempa yang terjadi jika suatu tambang atau daerah dengan batuan kapur runtuh. Selain itu, dapat terjadi akibat adanya longsor lahan. Jika ada tenaga endogen yang bersifat membangun, maka ada tenaga eksogen yang bersifat merusak. Perbedaan lain antara tenaga endogen dengan eksogen yaitu tenaga endogen berasal dari dalam bumi, sementara tenaga eksogen berasal dari luar bumi.
Salah satu tenaga eksogen adalah pelapukan atau weathering. Apa itu pelapukan? Dan apa saja faktor yang menyebabkan pelapukan itu terjadi? Dan juga apa saja jenis-jenis dari pelapukan tersebut? Pelapukan adalah proses penghancuran atau perusakan dan perlepasan partikel-partikel satuan yang dipengaruhi cuaca, temperatur, air, atau organisme. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pelapukan adalah iklim atau cuaca, topografi atau kemiringan lereng, tingkat kekuatan atau kekompakan batuan, keadaan vegetasi atau organisme lain, dan yang terakhir, waktu. Pelapukan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, pelapukan fisis atau mekanis, yang kedua, pelapukan kimia, dan yang ketiga, pelapukan biologi. Pelapukan fisis atau mekanis adalah proses penghancuran batuan yang terjadi akibat adanya faktor cuaca atau iklim. Faktor-faktor dari gejala alam yang menyebabkan pelapukan fisis atau mekanis adalah yang pertama, perubahan suhu, yang kedua, topografi atau kemiringan lereng, yang ketiga, pemuaian, dan yang keempat, pembekuan air. Jenis pelapukan yang kedua yaitu pelapukan kimia adalah proses pelapukan yang diakibatkan oleh perubahan struktur kimiawi yang ada pada batuan melalui reaksi tertentu. Pelapukan ini bukan hanya mengalami penghancuran fisik, tapi juga disertai perubahan struktur dari batuan tersebut. Proses pelapukan ini dipengaruhi oleh air dan kondisi iklim. Pelapukan kimia di daerah kapur menghasilkan batuan-batuan baru atau gejala kars seperti dolina, yaitu lubang-lubang yang berbentuk corong, uvala, yaitu suatu depresi di daerah kars yang lebih besar dari dolina, gua kabur, dan sungai di dalam tanah. Dan yang terakhir, stalaktit, yaitu bentukan di langit gua, dan stalagmit, yaitu bentukan di lantai gua. Jenis pelapukan terakhir yaitu pelapukan biologi. Pada pelapukan ini, batu-batuan hancur oleh adanya aktivitas organisme, baik itu tumbuhan, hewan, maupun manusia.